Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan mengenai materi dalam pelajaran sejarah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Dendles. Namun sebelum kita membahas mengenai masa pemerintahan Dendles, kita harus mengetahui terlebih dahulu terbentuknya Republik Batav hingga sampainya Dendles itu ke Indonesia atau Batavia pada waktu itu. Oke, yang pertama yaitu pada awal abad ke-18 itu terjadi kekacauan di Eropa. Nah, terjadinya kekacauan ini disebabkan oleh kaum patriot. Di sini ada kaum patriot. Nah, kaum patriot ini merupakan kaum yang berasal dari Prancis. Nah, kaum yang berasal dari Prancis ini diketuai atau ada pemimpinnya, dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte bangsa Prancis yang menyerang beberapa wilayah di Eropa dengan tiga pahamnya yaitu liberté, kemudian fraternité dan égalité, kayak gitu. Semboyan, maaf, bukan paham tadi ya. Tiga semboyan. Liberté artinya kebebasan, kemudian fraternité artinya kesamaan, dan égalité artinya kesatuan. Karena pada waktu itu di Eropa sering terjadi diskriminasi sosial kayak gitu. Jadi Napoleon Bonaparte itu ingin menghapuskan yang namanya diskriminasi sosial di lingkungan masyarakat di Eropa pada waktu itu, dan akhirnya berhasillah kaum patriot untuk menyerang Belanda, sehingga Raja Willem V, raja dari Belanda, itu kabur ke Inggris. Kenapa Raja Willem V itu kabur ke Inggris? Karena pada waktu itu Inggris merupakan sekutu dari Belanda. Jadi sekutu artinya itu teman. Apabila ada apa-apa dengan Belanda, maka Inggris akan ikut campur. Begitupun sebaliknya, ketika Inggris mengalami kesulitan, maka Belanda juga akan ikut campur. Hal ini berlangsung pada abad ke-18 kayak gitu. Setelah Raja Willem V kabur ke Inggris, kemudian di Belanda pastinya terjadi kekosongan kepemimpinan. Nah, dengan kosongnya kepemimpinan itu tadi harus dicari sosok pemimpin untuk memimpin negeri Belanda itu. Nah, dipilihlah si Louis Napoleon Bonaparte ini. Louis Napoleon Bonaparte ini merupakan adik kandung dari Napoleon Bonaparte. Setelah Louis Napoleon Bonaparte ini memimpin di Belanda, kemudian terbentuklah Republik Batav di sana. Si Louis Napoleon ini tadi menyuruh seorang tokoh dari Belanda juga, dia bernama Herman Willem Dendles. Herman Willem Dendles. Si Herman Willem Dendles ini tadi disuruh oleh Louis Napoleon untuk berangkat ke Batavia atau Jakarta masa sekarang. Jadi ke Batavia atau Jakarta masa sekarang, kayak gitu. Kenapa dia harus berangkat ke sana? Karena Indonesia pada waktu itu merupakan wilayah jajahan dari Prancis, kayak gitu, atau wilayah kekuasaan dari Prancis dan Belanda, kayak gitu. Oke, lanjut ke masa kepemimpinan Herman Willem Dendles. Herman Willem Dendles ini kita tarik ke sini. Dia memimpin di Indonesia pada tahun 1800 sampai 1810. Sebenarnya sampai 9, karena yang sisa 1 tahunnya itu dipimpin oleh Jensen. Karena Jensen tidak cakap dalam kepemimpinan, akhirnya diambil alih oleh Thomas Stamford Raffles. Tapi yang akan kita bahas adalah Herman Willem Dendles terlebih dahulu. Herman Willem Dendles dalam memimpin di Indonesia, dia memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian ada kebijakan di bidang pemerintahan. Kemudian ada kebijakan di bidang peradilan. Mohon maaf, ini saya tulis ekonomi dan sosial karena ada sangkut pautnya. Ini ada peradilan ya. Peradilan. Oke, kita bahas yang ekonomi dan
sosial terlebih dahulu. Di sini kebijakan di bidang ekonomi, si Herman Willem Delles itu menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama ada Verplicht Leverage, yaitu menarik pajak. Kemudian ada pelayaran, ada pelayaran Hongi Tokchen, pelayaran atau dikenal dengan istilah pelayaran Hongi. Kemudian ada kebijakan ekstirpasi atau penebangan pohon. Kemudian kontingenten, penarikan pajak juga di sini. Ini adalah kebijakan-kebijakan masa Herman Willem Delles di Indonesia. Yang paling terkenal kebijakan di bidang ekonomi dan ada dampaknya di bidang sosial yaitu ini, kerja rodi atau kerja paksa. Ini kebijakan yang benar-benar terkenal sampai sekarang, yang sering kita bahas baik itu di soal UASBN, di soal SBMPTN, itu sering muncul mengenai kerja rodi atau kerja paksa kayak gitu. Berlanjut ke bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan di sini Herman Willem Delles membagi wilayah Indonesia itu menjadi 31 kabupaten. 31 kabupaten kayak gitu. Dan di situ sudah ada pemerintahan yang dipimpin oleh bupati. Kemudian dibantu oleh asisten residen, dan Belanda juga ada residen di setiap kabupaten itu tadi untuk mengawasi jalannya politik pemerintahan Herman Willem Delles itu tadi. Gitu. Kemudian untuk bidang peradilan yang terakhir, di bidang peradilan ini pada masa Herman Willem Delles ini sangat mengalami ketidakadilan atau diskriminasi, karena di bidang peradilan untuk orang-orang yang berkulit hitam itu sangat mengalami diskriminasi berkulit hitam. Jadi benar-benar peradilan pada waktu. Baik, selanjutnya adalah kebijakan di bidang peradilan pada masa pemerintahan Herman Willem Delles. Di sini untuk masyarakat atau untuk orang-orang berkulit hitam itu mengalami diskriminasi sosial atau perbedaan. Jadi hukuman pada waktu itu sering diberikan kepada orang-orang yang berkulit hitam, sedangkan orang-orang yang berkulit putih atau orang-orang Eropa itu selalu mengalami atau mendapatkan kebebasan dari ancaman hukuman tersebut, meskipun mereka sudah melakukan kesalahan kayak gitu. Baik, kita telusuri lebih lanjut. Jadi pada masa Herman Willem Delles, masyarakat di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masyarakat Eropa atau orang Eropa itu sendiri, kemudian ada masyarakat Tionghoa atau orang Cina di sini, orang pedagang-pedagang dari Cina atau India yang datang ke Indonesia, pokoknya orang asing itu masuk ke golongan kedua. Sedangkan masuk yang golongan terakhir atau ketiga itu masyarakat pribumi atau kita. Nah, yang sering mengalami diskriminasi sosial dalam peradilan atau hukuman di sini adalah masyarakat pribumi. Kayak gitu. Jadi meskipun masyarakat pribumi itu melakukan kesalahan sekecil apapun, tetap hukuman yang diberikan oleh orang-orang Eropa atau masa pemerintahan Delles itu sangat kejam kayak gitu, bisa sampai hukuman mati kayak gitu. Sedangkan kalau orang Eropa yang melakukan kesalahan seperti itu yang dilakukan oleh orang pribumi, mereka bahkan bisa bebas dari kesalahan hukuman tersebut. Nah, disinilah terjadi ketidakadilan atau diskriminasi sosial. Jadi di bidang peradilan untuk hukuman masa pemerintahan Herman Willem Delles itu mengalami ketidakadilan untuk masyarakat pribumi. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait masa pemerintahan Delles, mulai dari masuknya Herman Willem Delles ke Batavia atau Jakarta sekarang, hingga sampai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Herman Willem Delles dan diskriminasi sosial yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu atau masyarakat pribumi kayak gitu. Sekian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.